Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dulur. Salam sejahtera, semoga selalu sehat selalu. Oke, pada malam hari ini saya mau membahas tentang apa yang kemarin sudah di requestkan sama teman-teman subscriber, yaitu beberapa problem saat kita merakit amplifier ya, khususnya untuk yang pertama kali atau belajaran ya, untuk belajaran membuat sebuah power amplifier. Dan di sini saya menemukan banyak poin-poin ya, yang kesalahan yang sering dilakukan oleh teman-teman, khususnya untuk yang baru belajar, yaitu saat yang pertama yaitu ya, pemasangan transistor final ya. Jadi pertama di situ. Biasanya kalau yang belum tahu mungkin tidak dikasih isolator ya. Padahal isolator itu sangat penting ya. Isolator yang pertama itu yang sering ditinggalkan dan yang menjadi salah satu faktor utama fatalnya saat kita merakit sebuah amplifier, yaitu isolator ya. Tidak dikasih isolator berarti sama saja kita menggandengkan antara min dan plus ya. Min dan plus transistor final ini sama saja kita gandengkan ya. Dan akhirnya transistor final lama-kelamaan jebol. Dan ada yang kemarin tanya, kok suaranya kecil ya baru beli, terus kemudian panas ya. Itu kebanyakan tidak dipasang isolator dulu ya. Oke, poin yang pertama, transistor final dan isolator. Kemudian pemasangan antara transistor min dan transistor plus ya, antara BCE nya ya, itu kadang banyak yang kebalik, yang SC ditaruh di SA. Sebelum memasang tolong diperhatikan dulu. Contoh di driver OCL 150 watt itu ada yang, ntar dulu saya cari kalau ada, itu ada yang BCE nya kebalik ya. Itu langsung colok saja, itu kebanyakan pasti gagal ya. Oke, kemudian yang kedua, yang menyebabkan gagalnya sebuah perakitan amplifier, yaitu pemasangan ya. Pemasangan antara min plus dan groundnya. Kita lihat dulu power yang kita mau pakai itu sistemnya OCL atau yang tidak menggunakan CT atau tidak kan, seperti itu. Jika power yang kita gunakan menggunakan CT atau sejenis OCL-an atau yang apapun itu, usahakan kita menggunakan power supply simetris lur ya. Kemudian yang ketiga, pengkabelan. Nah, sering teman-teman mengeluh sudah berhasil dan bunyi, akan tetapi suaranya dengung gitu ya. Oke, untuk yang ini saya jawab. Nomor satu utama adalah pengkabelan ya. Seperti ini. Usahakan pengkabelan yang rapi, di tali seperti ini, tali krek. Untuk inputnya gunakan kabel skerm ya. Nanti kalau pakai kabel biasa itu biasanya gampang kena isolasi dari induksi trafo ya, jadi dia gereng atau hum ya. Kemudian ada lagi, yaitu dengung mengikuti putaran potensio ya. Semakin potensio diputar ya, semakin potensio diputar, dengung semakin keras ya. Di sini saya mau juga kasih solusinya. Solusinya cuma satu dulu ya.
gunakan apa namanya, cutter atau apa itu untuk mengerik ya, atau mengelupas bagian dari casing sebuah potensio, kemudian dipasang ground atau dipasang kabel menuju ke kaki yang pertama ya. Ini solusi untuk yang dengung mengikuti putaran potensio. Oke, kemudian kemarin ada lagi yang tanya, Mas saya beli OCL ya, SOCL 504 ya. Seperti ini baru, itu kok suaranya serak ya, padahal pemasangan sudah benar. Oke, maaf lur. Oke, saya jawab, kenapa beli baru kok suaranya serak? Biasanya itu yang jadi penyakit di bagian transistor fase-nya lur ya, di bagian MCE atau KSE 340. Di bagian MCE atau KSE 340 ini ya. Di sini saya sarankan untuk menggantinya ya, menggunakan transistor seri NPN ya lur ya. Bisa TIP41, bisa TIP31 atau bisa C2073 ya. Saya sarankan seperti itu karena biasanya bawaan dari SOCL 504 ini kualitasnya jelek lur ya. Karena apa, kita beli sudah jadi spare part kita tidak bisa milih ya. Dengan harga yang kisaran sekitar ya segitu. Kalau mau spare part semua bagus ya pasti harganya di atas Rp50.000 lur ya. Oke, lanjut lagi. Suara jeduknya saat menyalakan power amplifier. Oke, di sini saya anggap kemarin sudah sudah saya jawab di video saya yang kemarin. Itu sudah ada banyak pilihan, ada menggunakan speaker protector dan lain sebagainya. Dan alangkah baiknya biasanya itu kekurangan kapasitor bank atau pun terlalu banyak kapasitor bank ya. Atau kalau tidak tahu kapasitor bank yaitu elko dulu ya. Elko itu bisa jadi kalau masih dinyalakan masih jeduk, kalau kita tambah elko masih jeduk lagi, kita kurangi coba nah di situ. Oke, terus pasang tune control ya. Ini pasang tune control. Kemarin ini saya kupas tuntas sekalian. Kemarin juga ada yang tanya setelah saya pasang tune control jadi gereng ya, atau jadi hum. Nah, jadi solusinya kemarin juga sudah saya kasih tahu. Yang pertama kita harus mengasih ground atau mengasih kabel di bodi potensio ini. Kita masukkan ke CT ya, jalur 0, jalur CT dari power supply. Kalau masih masih gering juga, berarti power supply kita kurang halus dulu ya, atau masih banyak ripple dari frekuensi yang lain gitu ya. Jadi kita berhalus pakai menggunakan power supply simetris ya dulu ya, kalau menggunakan tune control yang CT. Oke, kemudian kemarin apa lagi? Maaf, lupa. Usahakan juga pengkabelan yang rapi dulu ya. Dikabeli yang rapi, biar dilihat juga bagus, biar hasil akhir pun juga maksimal. Untuk kabel strom atau yang min plus groundnya itu gunakan yang ukuran besar dulu ya, jangan ukuran kecil karena nanti dayanya bisa turun ya.
Oke, mungkin sekian dulu tips dan trik yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih buat yang sudah subscribe, dan yang belum subscribe silakan subscribe, karena di setiap 500 subscriber kita akan bagi-bagi hadiah, yaitu akan bagi-bagi sesuatu lah. Untuk pemenang giveaway yang di 1500 subscriber ini, insya Allah saya umumkan di konten saya yang berikutnya, karena waktu saya yang belum bisa untuk mengundi ya, maaf ya. Tetap saya akan bagikan 2 kit ini, yang satu standar dan yang satu lagi modif ya. Ini satu lagi ini modif Darlington ya, modif Darlington, dan yang biasa nanti akan saya bagikan. Ini akan saya undi ya. Oke, terima kasih, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.